Tua kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra bersama dengan seorang permaisuri yang baik hati, serta seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja Raden Putra dan kedua istrinya hidup di dalam istana yang sangat megah dan damai. Suasana sore hari di balkon istana. Permaisuriku, bagaimana keadaan kandunganmu saat ini? Keadaan kandunganku saat ini baik-baik saja. Baginda menginginkan anak laki-laki atau perempuan? Bagiku anak lelaki atau perempuan itu sama saja. Aku tidak ingin memilihnya. Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Aku menerima apa adanya saja yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang terpenting sekarang kau jaga baik-baik kandunganmu. Baik Baginda, saya akan menuruti pesan Baginda untuk menjaga kandunganku ini. Terima kasih Baginda. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, selir Baginda mendengar pembicaraan mereka berdua. Dan terlihat dari raut wajah selir Baginda kalau dia merasa iri terhadap perhatian Baginda kepada sang permaisuri. Sehingga terlintas di pikirannya untuk merencanakan hal yang buruk pada sang permaisuri. Selir berbicara dalam hati. Awas saja kau permaisuri, aku takkan tinggal diam. Aku akan merebut kedudukanmu sebagai permaisuri. Dan kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan Baginda Raja yang sangat menyayangimu itu. Sembari berjalan ke arah balkon istana. Iya permaisuri, aku juga akan menjagamu, menjaga kandunganmu. Aku sangat bahagia dengan keadaan ini. Terima kasih selir Baginda, kau sudah memberi perhatian kepadaku. Namun setelah itu, selir Baginda berbicara kepada tabib untuk merencanakan sesuatu hal yang buruk pada permaisuri. Tetapi tiba-tiba saja salah satu pengawal mengetahui rencana licik mereka. Tabib istana, aku ingin kau membantuku. Aku menginginkan kedudukan permaisuri. Tetapi apa yang ingin kau lakukan? Sulit untuk merencanakannya karena permaisuri sangat diperhatikan oleh seluruh penghuni istana. Aku ingin permaisuri diusir dari istana dengan cara aku berpura-pura sakit parah. Dan selanjutnya aku ingin kau berbohong bahwa permaisuri telah meracuniku dengan menaruh racun dalam minumanku. Lalu kau juga yang mengadu kepada Baginda Raja bahwa permaisuri lah yang melakukan hal tersebut. Baiklah, aku ingin membantumu, tetapi jangan lupa. Sembari mengisyaratkan tangannya dengan raut wajah yang licik. Oh, baiklah, tidak masalah. Keesokan harinya, terlihat permaisuri sedang berada di dapur. Lalu selir Baginda menyuruh permaisuri untuk membuat minuman dan dibawa ke kamar selir Baginda. Terima kasih permaisuri, kau sangat baik kepadaku. Sama-sama selir Baginda, kau juga sangat baik kepadaku. Selang beberapa menit, terdengar suara rintihan dari kamar selir Baginda, hingga seluruh penghuni sana datang berbondong-bondong menuju kamar selir Baginda. Baginda! Baginda! Ada apa selirku? Mengapa dengan kepalamu? Aku tidak tahu Baginda, tiba-tiba saja dadaku sakit, dan kepalaku seperti ditutupi oleh benda tajam. Setelah meminum minuman yang diberikan permaisuri kepadaku. Minuman apa yang kau berikan pada selirku? Permaisuri? Aku hanya memberi minuman biasa. Aku tidak tahu Baginda. Ya sudah. Pengawal, cepat panggil tabib di sana, cepat. Baik, Baginda. Tidak lama kemudian, tabib di sana datang bersama pengawal dengan membawa kotak medis yang dijinjingnya. Permisi, Paduka Raja. Ada apa dengan selir Paduka? Saya tidak tahu, Pak Tabib. Tiba-tiba saja selirku merasakan sakit pada bagian dada dan kepalanya setelah minum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Saya mohon Pak Tabib untuk memeriksanya. Baiklah Paduka, saya akan memeriksa keadaan selir Paduka.
Sembari tersenyum nakal, Selir dan Tabib Istana perlahan-perlahan mulai merencanakan perbuatan licik mereka. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal dari minuman ini. Maksud perkataan Pak Tabib apa? Jelaskan pada saya. Iya Paduka, saya yakin sekali ada seseorang yang telah memberikan racun dalam minuman Selir. Dan orang itu tak lain adalah permaisuri Paduka sendiri. Apa benar itu Pak Tabib? Iya, benar sekali Paduka Raja. Pengawal, cepat kau buang permaisuri ke tengah hutan dan bunuh dia, karena dia telah melakukan hal yang sangat keji pada Selirku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Cepat, bunuh dia. Baginda, ini semua tidak benar. Aku tidak melakukan apa-apa pada Selir. Baginda, dengarkan penjelasanku dulu, Baginda. Dengan raut wajah tidak percaya, sedih dan sembari meronta-ronta karena tangannya dijegal oleh kedua pengawal. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dari sana, akhirnya permaisuri dan pengawal tiba di tengah hutan. Permaisuri mencoba pasrah dan sabar atas cobaan yang menimpanya. Terlihat dari raut wajah permaisuri yang masih menimbulkan rasa tidak percaya atas kebohongan dan fitnah yang diberikan padanya. Setelah beberapa menit, istirahatlah sejenak di sini. Terima kasih pengawal, tetapi mengapa kau tidak bunuh aku? Bukankah kau harus menuruti perintah Baginda Raja? Maaf, sebenarnya permaisuri, sebenarnya hamba sudah mengetahui rencana jahat Selir dan Tabib. Selir menginginkan kedudukan permaisuri. Selir dan Tabib sengaja berkomplot untuk mengelabui Paduka supaya percaya kepada mereka. Astagfirullah, apa itu benar pengawal? Aku tidak pernah menyangka Selir akan berbuat licik seperti itu kepada aku. Jadi, sekarang apa yang ingin kau lakukan pengawal? Begini saja permaisuri. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Paduka Raja bahwa permaisuri sudah hamba bunuh. Hamba akan memurkan pedang ini dengan darah binatang buruan. Wah, itu dia, kelinci itu saja. Jangan pengawal, kasihan kelinci itu. Aku tidak tega melihatnya. Tak apa permaisuri, hamba melakukan ini juga demi keselamatan permaisuri. Ya sudahlah, hamba ingin kembali ke istana untuk melaporkan kepada Paduka Raja. Baiklah pengawal, terima kasih banyak, kau sangat baik dan bersedia menolongku. Iya, sama-sama permaisuri. Padanya. Setelah beberapa bulan berada di hutan, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan binatang para penghuni hutan. Hai burung, monyet, macan, tupai dan pohon. Sedang apa kalian di sana? Apa kabar kalian semua? Hai Cindelaras, kami sedang berkumpul. Hai juga Cindelaras, kabar kamu semua baik? Iya benar, kabar sangat baik. Bagaimana dengan kabarmu? Kabarku juga baik, aku terlihat sehat. Sampai di suatu hari, ketika Cindelaras sedang asik bermain, tiba-tiba seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Wah, apa itu ya? Wah, telur yang malang. Di mana indukmu? Kasihan sekali telur ini. Biar aku sajalah yang menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur ini menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan sangat hati. Setelah 3 minggu, telur ini menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan sangat hati-hati dan perhatian. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor anak ayam yang jantan, yang gagah dan kuat. Wah, tidak kusangka. Dari kecil aku merawat dan memeliharamu. Dan sekarang kau tumbuh menjadi anak ayam yang gagah dan perkasa. Tuanku, Cindelaras, rumahnya di tengah rimba. Atap buah dan kelapa, ayahnya Raden Putra. Wah, ada apa denganmu ayangku? Suara pokokmu sangat lebih aneh sekali. Cindelaras sangat takjub mendengar pokok ayamnya itu dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Ibu, coba dengar. Suara pokok ayam jantanku sangat aneh sekali. Ayam ini berbicara kepadaku, mengatakan Tuanku Cindelaras rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Ibu, coba jelaskan apa maksud perkataan ayamku ini.
Baik nak, sebelumnya ibu akan menjelaskan keadaan yang sangat rumit pada masa itu. Sebenarnya kau ini adalah seorang anak dari Raden Putra. Benar sekali apa yang dikatakan oleh ayahmu ini. Dahulu ibu dan ayahmu Raden Putra tinggal bersama di kerajaan Jenggala. Tetapi ayahmu juga mempunyai selir. Selir itu mempunyai sifat yang sangat iri dan dengki, sehingga selir raja itu ingin merebut kedudukan ibu sebagai permaisuri. Sampai pada suatu saat, selir raja merencanakan sesuatu yang buruk kepada ibu. Ibu difitnah oleh selir raja, dan ayahmu percaya terhadap perkataan selir. Akhirnya, ibu diusir dari istana dan dibuang ke tengah hutan ini. Jahat sekali selir raja itu. Awas saja, aku tidak akan membiarkannya untuk merebut kedudukan ibu sebagai permaisuri. Mohon izinkan aku ibu untuk ke istana ya ibu. Baiklah nak, ibu izinkan kau ke istana. Mendengar cerita ibundanya, Cinderlaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir baginda itu. Setelah diizinkan ibundanya, Cinderlaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Tetapi dalam menempuh perjalanan dari hutan menuju istana, tidaklah mudah. Cinderlaras belum tahu betul jalan yang harus ia lewati. Aduh, aku harus jalan ke arah mana lagi ya? Aku tidak tahu harus jalan menuju istana. Aku harus minta bantuan. Wah, kira-kira pohon, burung, dan monyet mau tidak ya membantuku? Lebih baik aku coba tanya saja pada mereka. Karena tersesat, Cinderlaras meminta bantuan kepada temannya, para penghuni hutan. Ternyata pohon, burung, dan monyet sedang tidak ada dalam tempat perkumpulannya. Pohon, burung, monyet, di mana kalian? Wah, sepertinya mereka sedang tidak ada di sini. Aku akan cari mereka. Hei, lihat itu Cinderlaras. Sedang apa ya dia? Di mana? Aku tidak melihatnya. Aduh, kau ini pantas saja kalau matamu itu sipit. Cinderlaras sebesar itu saja kau tidak melihatnya. Hei, mengapa kau selalu membicarakan mataku? Bukankah aku sudah pernah katakan bahwa aku ini adalah burung transmigrasi dari Korea? Pantas saja mataku ini terlihat sangat berbeda dengan burung-burung pada umumnya di negara Indonesia ini. Apa? Kau ini berasal dari Korea? Wah, aku ini suka sekali dengan Super Junior. Kau tahu itu? Iya, aku tahu. Aku tidak pernah absen dalam menyaksikan konser-konser mereka. Konser mereka terakhir di negara Indonesia. Maka dari itu, aku ingin tinggal menetap saja di Indonesia. Wah, kau ini hebat sekali. Aku sangat takjub mendengarnya. Tapi bagaimana bisa kau menyaksikannya? Kau ini kan seekor burung, lalu petugas di sana membiarkan kau masuk. Senang sekali ya, rasanya bisa menyaksikan mereka semua tanpa tiket. Burung pintar, punya banyak akal. Dasar, hanya mengkosong. Sudah jelas-jelas binatang yang sangat cerdas itu ya aku. Hei, sudah. Kali ini hanya bisa bertengkar. Lihat itu, sepertinya Cinderlaras sedang perlu bantuan. Hei, rupanya kalian di sana. Iya, kami habis dari sungai di seberang sana. Mengapa kau Cinderlaras? Rupanya kau sedang gelisah. Iya, benar sekali Kak Pohon. Aku sedang mencari arah jalan menuju ke istana. Wah, kebetulan sekali. Kau menanyakan hal ini pada seorang yang sangat tepat. Dasar kau ini burung transmigrasi. Tenang saja Cinderlaras. Aku adalah penunjuk jalan yang sangat tepat. Kau ingin antar surat? Apa kau ingin kuantar? Antar kemana? Korea, Jepang, Amerika, atau Kanada? Wow, kau ini sangat hebat. Aku ingin ke Korea. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan boyband idolaku. Setuju, I'm coming. Sudahlah, apa-apaan kau ini? Bukankah kau ini sedang demam bibir? Lebih, kau juga burung. Matamu itu sipit. Melihat orang saja kau tidak jelas. Apalagi melihat jalan. Dan satu hal lagi, kami tinggal di negara yang sangat baik, yaitu Indonesia. Jika kau ingin dengan negaraku, cepatlah pulang. Silahkan kembali ke negara asalmu. Hei, sudahlah. Terima kasih banyak burung atas tawaranmu.
Aku ingin ke istana. Kata ibuku, di sana ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala. Apakah kalian tahu arah jalan menuju kerajaan itu? Sepertinya aku tahu, Cinderella. Dahulu ayah sering sekali mengajakku ke Kerajaan Jenggala. Aku juga sepertinya hafal arah jalannya. Baiklah pohon, antar aku ke sana ya. Siap, Cinderella. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Cinderella dan kawan-kawan tiba di daerah kerajaan Jenggala. Tetapi pohon burung dan monyet tidak bisa mengantar Cinderella masuk ke dalam istana. Karena hari sudah semakin sore, mereka khawatir kembali ke tengah hutan terlalu malam. Sepertinya kami akan sampai di sini saja. Hari sudah semakin sore, kami khawatir kembali ke kota terlalu malam. Saudara, kenapa kawan? Aku sangat berterima kasih pada kalian semua. Dan ketika sedang dalam perjalanan menuju istana, ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Cinderella kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam. Hei, kau anak muda. Ayo kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku. Ayo, baiklah. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderella bertarung dengan perkasa. Dalam waktu singkat, dia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cinderella tidak terkalahkan. Dan ternyata berita tentang kehebatan ayam Cinderella tersebar cepat sampai ke istana. Pengawal, cepat kemari. Siapa tuh, Raja? Ada perlu apa paduka memanggil hamba? Apa benar ada rakyat di kerajaanku yang mempunyai ayam jantan yang sangat gagah dan perkasa? Iya, benar sekali paduka raja. Ada seseorang lelaki muda yang mempunyai seekor ayam jantan yang sangat perkasa. Ayamnya itu dapat mengalahkan lawan di tempat menyambung ayam. Baiklah pengawal, bawalah anak itu ke istana. Aku ingin menemuinya. Siap, paduka raja. Kedua pengawal istana lalu menjemput Cinderella bersama ayam jantan miliknya. Hai, kau anak muda, cepat kemarilah. Ada apa Tuhan memanggil saya? Kami diperintah oleh paduka raja untuk membawamu ke istana. Dengan alasan apa kau membawaku ke istana? Dengan alasan apa kau membawaku ke istana? Aku tidak melakukan kesalahan. Sudahlah, nanti saja paduka raja yang menjelaskannya semua. Dengan perasaan khawatir karena tangan Cinderella dijegal oleh kedua pengawal, Cinderella dibantu menuju istana. Lalu dari halaman istana sudah terlihat seorang raja yang sedang menanti kedatangan Cinderella. Duduklah kau di sini anak muda. Terima kasih paduka. Anak ini tampan dan terlihat cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata. Maaf sebelumnya paduka. Sebenarnya ada perlu apa hamba dibawa ke istana ini? Aku ingin mengajak ayammu bertarung melawan ayamku. Seberapa hebatnya ayammu itu? Bila bertarung dengan ayam kesayanganku, ini aku akan memberi satu syarat. Jika ayammu kalah, maka kepala kau harus bersedia untuk dipancung. Tetapi jika ayammu menang, maka setengah kekayaanku akan jadi milikmu. Bagaimana? Kau setuju? It's okay. Baiklah, hamba setuju paduka. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Para penonton sudah bersiap untuk menyaksikan kedua ayam itu bertarung dan bersorak-sorak mengeluh-elukan Cinderella dengan ayamnya. Ayo ayamku, kau jangan sampai kalah. Ayo jagoanku, kau jangan sampai kalah. Ayo, ayo. Cinderella, Sudahlah, baik, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjimu. Tapi, siapakah kau sebenarnya anak muda? Ayam jantanku, coba kau bunyikan kokok ayammu yang unik itu. Semua orang di sini termasuk paduka raja ingin mengetahui siapa kau sebenarnya. Ayam jantanku, coba kau bunyikan kokok ayammu yang unik itu. Semua orang di sini termasuk paduka raja ingin mengetahui siapa aku sebenarnya. Kokoroyo, tuanku di Nelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Benarkah itu? Benar sekali paduka raja. Nama hamba Cinderella. Ibu hamba adalah permaisuri paduka. wah, ibunya Sebenarnya apa ini yang terjadi? Bukannya permaisuri sudah kau bunuh pengawal? Maaf sebelumnya paduka raja. Sebenarnya permaisuri masih hidup.
Darah yang ada di pedang ketika itu adalah darah kelinci yang hamba sangkap. Hamba tidak tega membunuh Permaisuri Paduka, karena sebenarnya Permaisuri tidak bersalah. Selir Paduka dan tabib istana sudah berkomplot sebelumnya untuk memfitnah Permaisuri. Selir Paduka hanya berpura-pura sakit parah. Apa? Aku telah melakukan kesalahan. Mengapa aku bisa percaya begitu saja pada selirku? Dia telah membohongiku. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku. Cepat mengawal. Buang selir ke tengah hutan. Aku tidak mau melihatnya lagi. Baik, Paduka Raja. Apa-apaan ini? Aku tidak. Baginda, kau jangan percaya kepada pengawal bodoh ini. Baginda. Akhirnya, selir raja mendapat hukuman yang setimpal dari Raja Raden Putra. Selir raja harus menerima balasan yang setimpal seperti yang sudah diberikan kepada Permaisuri. Dan semuanya sudah terungkap. Raja Raden Putra sangat bahagia bisa bertemu dengan Cinderlaras, yang tak lain adalah anak kandungnya. Maafkan anakku, Cinderlaras. Seharusnya aku lebih percaya kepada ibumu daripada selirku yang keji itu. Selama ini